Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Riyadi dari kelas Arsitektur A. Saya akan menayangkan presentasi saya dari tugas pengantar arsitektur kota. Latar belakang. Desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan terendah di Indonesia. Desa pada umumnya ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, suka bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah bertani atau menjadi nelayan. Desa Watangpulu yang menjadi lokasi penelitian ini adalah desa yang letaknya di Kabupaten Sidendreng Rapang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Watangpulu saat ini dipimpin oleh lurah yang bernama Haji Ali Nangka, sarjana sosial. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah yang pertama, permasalahan transportasi, kedua, permasalahan jalur pejalan kaki, ketiga, permasalahan jalur sepeda, keempat, permasalahan sistem penyeberangan, kelima, permasalahan parkir, keenam, permasalahan jalur hijau, dan yang terakhir, permasalahan pada kawasan konservasi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan apa saja yang ada pada rumusan masalah tersebut. Baiklah, permasalahan yang pertama adalah permasalahan transportasi. Kerusakan jalan dan kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi. Kemacetan menghabiskan banyak waktu keseharian masyarakat dan terbukti berpengaruh terhadap meningkatnya stres, penurunan kesehatan masyarakat, dan meningkatnya polusi udara. Kerusakan jalan ini terjadi sebelum masa akhir rencana umum jalan, dan pada umumnya kerusakan-kerusakan yang timbul tidak disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan gabungan dari faktor penyebab yang saling terkait. Misalnya, kualitas jalan yang kurang baik, sering dilalui kendaraan dengan muatan berlebihan dan perawatan yang kurang. Jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki atau disebut dengan trotoar merupakan sarana bagi pejalan kaki untuk dapat bergerak dan berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan aman dan nyaman, tanpa rasa takut baik sesama pengguna jalur tersebut maupun terhadap kendaraan. Namun, tidak demikian dengan trotoar di sini. Terkadang masih ada sebagian masyarakat pengguna kendaraan bermotor yang menggunakan trotoar sebagai tempat parkir dan juga alternatif jalan ketika keadaan lalu lintas sedang padat, dan trotoar juga dijadikan sebagai tempat sampah dan tempat pot bunga. Jalur sepeda. Para pengguna sepeda di sini hanya bersepeda di lorong-lorong perumahan atau gang yang jarang dilalui masyarakat, sebab di Sidendreng Rapang belum menyediakan jalur khusus bagi para pengguna sepeda. Terkadang juga masih ada sebagian masyarakat yang bersepeda di jalan raya dan biasanya melawan arah. Akibatnya, pengguna jalan raya merasa terganggu dan khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berikutnya, sistem penyeberangan. Zebra cross adalah hak pejalan kaki yang tak boleh dilanggar oleh pengguna lain. Jika pengendara motor dan mobil berhenti di zebra cross, sudah jelas itu adalah pelanggaran lalu lintas. Kebanyakan pengguna motor berhenti di luar batas penyeberangan. Terlihat juga saat itu, pejalan kaki kesulitan menyeberang karena terhalang motor-motor tersebut. Alhasil, pengguna jalan kaki mengalah menyeberang di luar garis zebra cross. Parkiran. Kebanyakan masyarakat masih memarkir kendaraannya di bahu jalan, terutama saat pasar. Akibatnya, kapasitas jalan menurun dan menimbulkan kemacetan. Tetapi masyarakat seringkali menganggap fenomena ini wajar-wajar saja, dengan anggapan mereka tidak mengganggu pengendara lain. Padahal secara fakta, secara tidak langsung, mereka ikut menyumbang faktor kemacetan. Jalur hijau. Saat ini jalur hijau belum sepenuhnya ada di pusat kota, karena wilayah pusat kota sudah terlanjur menjadi kawasan terbangun dengan kepadatan tinggi.
Media jalur hijau di sini berupa jalur yang memanjang mengikuti alur jalan yang dibuat seperti putih yang memanjang dan melurus dengan ditanami pohon. Kondisi saat ini kurang terawat dan terpelihara. Kawasan konservasi. Kawasan ini sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan kelompok hutan Batu Milah yang berfungsi sebagai hutan lindung. Kelompok hutan Batu Milah ditunjuk sebagai kawasan hutan lindung oleh Menteri Pertanian melalui Surat Keputusan Nomor 706/UM/1982 tanggal 12 Oktober 1982. Berdasarkan keputusan penunjukan sebagian kawasan menjadi Taman Wisata Alam atau perubahan fungsi pada tahun 2002, diadakan batas fungsi sehingga luas Taman Wisata Alam Sidrap menjadi 246,25 hektar. Itulah hasil presentasi saya dari tugas pengantar arsitektur kota. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.